Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ardi dari kelas SI 701 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester ganjil, mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Noviandri Eskom MSSI. Soal ujiannya yaitu salah satu perusahaan akan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai bahan dari proses pengujian dan implementasi, pertimbangkan berbagai aspek kualitas sistem dan strategi maintenance. Soal yang pertama yaitu bagaimana Anda akan menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian. Saya akan mencoba menjawab untuk menilai kehandalan dan performa sistem manajemen inventarisasi selama fase pengujian dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan metrik dan kriteria yang akan digunakan untuk mengukur kehandalan dan performa sistem, seperti frekuensi kegagalan, waktu pemulihan, tingkat pelayanan, dan biaya operasional. Yang kedua, melakukan analisis reliabilitas untuk memprediksi dan menganalisis kemungkinan dan dampak kegagalan sistem menggunakan alat dan teknik seperti reliability prediction, FRACAS, Weibull analysis, atau ALT analysis. Yang ketiga, melakukan analisis ketersediaan untuk mengestimasi dan meningkatkan kemampuan sistem untuk beroperasi secara terus-menerus tanpa gangguan menggunakan alat dan teknik seperti RBD, Markov Analysis, Monte Carlo Simulation. Yang keempat yaitu menganalisis maintainability untuk mengoptimalkan dan merencanakan aktivitas perawatan sistem menggunakan alat dan teknik seperti maintainability prediction, RCM, LCC analysis, dan lain-lain. Yang kelima, melakukan pengujian sistem secara menyeluruh dan terstruktur menggunakan rencana pengujian yang mencakup tujuan, ruang lingkup, strategi, sumber daya, jadwal, prosedur, kasus, dan kriteria penerimaan pengujian. Yang keenam, mengevaluasi hasil pengujian dan melakukan perbaikan atau penyesuaian sistem jika diperlukan, berdasarkan umpan balik dan data yang dikumpulkan selama pengujian. Soal yang kedua yaitu gambarkan dua skenario uji coba yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Saya juga akan mencoba menjawab, yaitu berikut adalah dua skenario uji coba yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem inventaris. Yang pertama yaitu skenario pertama uji coba fungsional. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk memverifikasi bahwa sistem dapat melakukan fungsi-fungsi utama yang diharapkan, seperti menginput data inventaris, mengupdate stok barang, menghasilkan laporan inventaris, dan lain-lain. Yang kedua yaitu uji coba integrasi. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk memastikan bahwa sistem dapat berinteraksi dan beroperasi dengan baik dengan sistem lain yang terkait, seperti sistem akuntansi, sistem penjualan, sistem logistik, dan lain-lain. Nah, contoh dari skenario 1 yaitu uji coba fungsional. Prosedur uji coba ini meliputi satu, menyiapkan data inventaris yang valid dan tidak valid untuk digunakan sebagai input sistem. Yang kedua, menjalankan sistem dengan data input yang berbeda dan memeriksa apakah output sistem sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang ditetapkan. Ketiga, mengecek apakah sistem dapat menangani kondisi error, anomali, atau kegagalan yang mungkin terjadi seperti data input yang salah, koneksi jaringan yang terputus. Keempat, mengevaluasi performa sistem dalam hal kecepatan, akurasi, dan konsistensi dalam melakukan fungsi utama. Yang terakhir, mendokumentasikan hasil uji coba dan mencatat masalah atau kesalahan yang ditemukan. Yang kedua, skenario yang kedua yaitu uji coba integrasi. Prosedurnya ada beberapa cara yaitu yang pertama menentukan antarmuka dan protokol komunikasi yang digunakan
oleh sistem manajemen inventaris dan sistem lain yang terkait. Menyiapkan lingkungan uji coba yang mencerminkan kondisi operasional yang sebenarnya, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data yang diperlukan. Yang ketiga, menjalankan sistem manajemen inventaris dan sistem lain yang terkait secara bersamaan, dan memeriksa apakah data informasi dapat transfer dan diproses dengan benar antara sistem-sistem tersebut. Yang keempat, mengecek sistem dapat menyesuaikan diri dengan perubahan atau variasi sistem lain yang terkait, seperti perubahan data, perubahan versi perangkat lunak, dan lain-lain. Kelima, mengevaluasi performa sistem dalam hal ketersediaan, reliabilitas, dan keamanan dalam berinteraksi dan beroperasi dengan sistem lain yang terkait. Yang keenam, mendokumentasikan hasil uji coba dan mencatat masalah atau kesalahan yang ditemukan. Soal yang ketiga yaitu identifikasikan dua jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan ke kinerja sistem. Nah, dua jenis ujinya yaitu yang pertama adalah uji performa. Uji ini bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan untuk menangani beban kerja yang tinggi seperti jumlah pengguna, transaksi, atau permintaan yang simultan. Uji ini dapat meliputi uji beban, uji stres, uji lonjakan, uji daya tahan, uji skalabilitas, dan uji volume. Yang kedua yaitu uji keberlanjutan. Uji ini bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan dampak sistem terhadap lingkungan sosial dan ekonomi. Uji ini dapat meliputi analisis siklus hidup, analisis aliran material, akuntansi sumber daya, jejak ekologis, penghidupan berkelanjutan, pengukuran modal usaha, dan sosial, dan proses partisipasi. Nah, yang keempat adalah apakah perbedaan antara maintenance preventif dan korektif dalam konteks sistem manajemen inventaris tersebut. Kalau maintenance preventif itu yaitu tindakan yang dilakukan secara terencana dan rutin untuk mencegah kerusakan, kegagalan, atau penurunan kinerja sistem manajemen inventaris. Tujuan utama dari maintenance preventif adalah untuk menjaga agar sistem beroperasi dalam kondisi optimal, mencegah kerusakan yang tak terduga, mengurangi downtime, dan memperpanjang masa pakai sistem. Sementara maintenance korektif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadi kegagalan atau kerusakan pada sistem manajemen inventaris. Tindakan maintenance korektif dilakukan untuk memperbaiki kerusakan dan mengembalikan sistem ke kondisi kerja normal. Jadi kalau maintenance preventif yaitu sebelumnya untuk mencegah, sementara yang korektif yaitu yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam sistem manajemen inventaris. Yang kelima, misalkan ada penurunan performa sistem setelah beberapa bulan penggunaan. Jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Langkah-langkah konkret untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah penurunan performa adalah yang pertama yaitu menganalisis penyebab masalah, yaitu dengan melakukan analisis penyebab akar untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penurunan performa sistem dengan menggunakan alat seperti diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram Pohn, atau diagram afinitas. Yang kedua, menentukan solusi atau perbaikan. Menentukan solusi atau perbaikan yang sesuai dengan masalah yang diidentifikasi dengan menggunakan alat seperti matriks prioritas, matriks keputusan, atau diagram alur untuk membantu dalam proses ini. Yang ketiga yaitu implementasikan solusi atau perbaikan yang dipilih dengan membuat rencana yang menggunakan yang jelas dan terukur dengan menggunakan alat seperti Smart Goal, Gantt chart, atau PDCA cycle untuk membantu dalam proses ini. Yang keempat, evaluasi hasil dari implementasi. Evaluasi hasil dari implementasi solusi atau perbaikan dengan mengukur kembali performa sistem dan membandingkannya dengan metrik dasar yang ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan alat seperti dashboard, grafik kontrol, atau analisis variansi. Kemudian memantau dan mengendalikan. Melakukan perbaikan berkelanjutan dengan memantau dan mengendalikan performa sistem secara terus-menerus.
dan melakukan penyesuaian atau perubahan jika diperlukan dengan menggunakan alat seperti checklist, audit, atau standar operasional untuk membantu dalam proses ini. Untuk berikutnya yaitu soal B, tindakan perbaikan. Yaitu yang keenam, bagaimana Anda akan memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik, termasuk rencana darurat jika terjadi kegagalan. Yang pertama yaitu melakukan audit dan pengecekan inventaris secara berkala untuk memverifikasi akurasi dan konsistensi data inventaris dengan kondisi fisik barang dengan menggunakan alat seperti barcode scanner atau untuk mempermudah proses ini. Yang kedua, menggunakan sistem manajemen inventaris yang terintegrasi dengan sistem lain yang terkait seperti sistem akuntansi, sistem penjualan, sistem logistik. Yang ketiga, melakukan backup dengan pemulihan data secara rutin dan aman untuk mencegah kehilangan data yang penting dan sensitif dengan menggunakan cloud storage, external hard disk, atau media penyimpanan lain yang terinskripsi dan terlindungi untuk menyimpan salinan data inventaris yang ada. Kemudian yang keempat, melakukan peramalan permintaan yang akurat dan fleksibel untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan, disimpan, dan didistribusikan dengan menggunakan metode dan teknik seperti moving average, exponential smoothing, trend analysis, atau machine learning untuk memperkirakan permintaan masa depan berdasarkan data historis dan faktor lain. Yang kelima, menerapkan strategi pengendalian inventaris yang sesuai dengan jenis dan karakteristik barang yang dijual, seperti ABC analisis, EQ model, safety stock, recorder point, atau strategi ini dapat membantu menyeimbangkan antara biaya dan manfaat dari menyimpan inventaris serta menghindari kelebihan dan kekurangan stok. Yang terakhir yaitu membuat rencana darurat yang mencakup langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi kegagalan sistem manajemen inventaris, seperti kerusakan perangkat keras, kehilangan data, serangan cyber, bencana alam, dan lain-lain. Rencana darurat ini harus mencakup tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, sumber daya, prosedur, dan kriteria pemulihan yang jelas dan terukur. Selanjutnya, yang ketujuh, bagaimana Anda akan mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem. Beberapa strategi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan survei online yang mudah dan diakses dan diisi oleh pengguna akhir seperti Google Form, SurveyMonkey, Typeform, dan lain-lain, dengan mengirimkan survei melalui email, media sosial, atau halaman web. Yang kedua, menggunakan alat analitik yang dapat mengukur perilaku dan kepuasan pengguna akhir seperti Google Analytics, Mixpanel, dan lain-lain. Dapat melacak metrik seperti jumlah kunjungan, waktu rata-rata di halaman, tingkat pentalan skor NPS. Yang ketiga, menggunakan alat interaktif yang dapat mengumpulkan umpan balik secara real time, seperti chatbot, widget, pop-up, dan lain-lain. Dengan cara menanyakan pengguna akhir tentang pengalaman, masalah atau saran mereka saat mereka menggunakan sistem yang kita buat. Yang keempat, melakukan wawancara atau diskusi kelompok dengan pengguna akhir yang mewakili segmen atau pesona yang berbeda dengan cara mengajukan pertanyaan terbuka dan tantangan serta kebutuhan harapan yang terkait dengan sistem yang dibuat. Kelima, membuat komunitas online atau forum diskusi di mana pengguna akhir dapat berbagi pendapat, ide atau masukan mereka dengan sistem yang dibuat dan memoderisasi dan memfasilitasi diskusi serta memberikan apresiasi atau insentif kepada pengguna akhir yang aktif berpartisipasi. Yang keenam, melakukan pengujian pengguna dengan mengundang pengguna akhir untuk mencoba fitur atau fungsi baru dan sistem untuk yang dibuat sebelum diluncurkan secara resmi. Kita dapat mengamati dan merekam bagaimana pengguna akhir berinteraksi dengan sistem tersebut, serta menanyakan tanggapan atau saran mereka. Ya, terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.